Apalagi sampai menekan kehendaknya. Ini tidak masuk akal. Kemarin saya melapor Robi sebagai penculik. Kenapa sekarang malah saya yang ditangkap? Setelah penyelidikan, tidak ditemukan unsur penculikan terhadap Bapak Robi. Justru yang ada adalah upaya perlindungan terhadap anak Bapak. Oh, tidak. Kalian salah. Anak itu pasti sudah dipengaruhi. Silahkan Bapak sampaikan pembelaan di kantor. Untuk saat ini, kami harus menjalankan prosedur. Saya tidak mau ikut. Ini tidak adil. Mohon kerjasamanya ya Pak. Jangan mempersulit keadaan. Loh, saya tidak bersalah, Pak. Kalian tidak punya hak. Kami memiliki dasar hukum yang jelas. Mohon Bapak tetap tenang. Pak. Hai, apa ini? Lepaskan saya. Tolong. Pak. Mama. Ini sebuah lagu dari si Robi yang sedang bersedih. Mama. Ini hanya untuk keamanan Pak. Kami akan membawa Bapak ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini tidak mungkin. Lepasin, Pak. Semua akan dijelaskan di kantor. Silakan ikut kami. Hari yang ia kira akan membawa keberuntungan justru berbalik menjadi awal dari konsekuensi hukum. Kini ayah Cynthia harus mempertanggungjawabkan tindakannya, sementara kebenaran mulai menemukan jalannya. Cynthia, ibu kangen sama kamu, Nak. Rumah ini terasa kosong. Sejak kamu pergi, setiap sudut seperti kehilangan suara. Ibu kadang masih refleks memanggil nama kamu. Kemana saja kamu? Beberapa hari ini, Nak, kenapa pergi tanpa kabar kemarin? Ibu cuma takut terjadi sesuatu sama kamu. Sekarang, kabar lain justru datang. Ayahmu ditangkap. Ibu masih sulit percaya. Semua terjadi begitu cepat. Baru kemarin, kita bicara tentang rencana, tentang masa depan kamu, tentang kehidupan yang menurut ayahmu terbaik. Sekarang, semua berubah. Salahkah ayahmu, Nak? Dia hanya ingin kamu hidup layak, tidak kekurangan, tidak merasakan sulit seperti dulu. Caranya mungkin keras, mungkin tidak kamu suka, tapi niatnya hanya berusaha beri yang terbaik. Ibu tahu, dia ingin yang terbaik. Kadang hidup memang tidak selalu dimulai dari cinta. Kadang dari komitmen dulu, lalu berjalan bersama, dan cinta itu datang perlahan. Ibu dulu juga begitu, tidak langsung mengerti, tapi belajar menerima. Namun sekarang ibu juga mulai ragu, apakah semua itu harus dipaksakan? Kalau kamu sendiri tidak bahagia di ruang tamu, masih ada orang-orang itu, teman ayahmu. Mereka datang dengan harapan, dengan rencana yang sudah disusun. Mereka menanyakan kamu, menunggu kamu keluar. Ibu harus jawab, apa, Nak? Ibu tidak bisa terus menghindar. Di satu sisi, kalau mereka benar-benar membantu ayahmu keluar dari masalah ini, ibu tentu ingin itu terjadi. Ibu ingin ayahmu kembali, kita berkumpul lagi seperti biasa. Tapi di sisi lain, ibu juga tidak mau kehilangan kamu. Ibu tidak mau kamu pulang dengan hati yang terpaksa, lalu pergi lagi suatu hari nanti. Rasanya, ibu berada di tengah, tidak tahu harus berpihak kemana, antara suami dan anak. Keduanya sama penting, keduanya sama ibu sayangi. Kadang, ibu berpikir, mungkin akan ada sesuatu yang besar terjadi. Sesuatu yang membuat semuanya berubah, entah menjadi baik, atau justru semakin rumit. Tapi jauh di dalam hati, ibu masih punya harapan kecil bahwa semua ini akan menemukan jalannya, bahwa kamu baik-baik saja di luar sana, dan orang-orang yang peduli padamu tidak akan tinggal diam, termasuk Robi. Ibu tidak tahu banyak tentang dia, tapi dari yang ibu lihat, dia bukan anak yang jahat. Kalau memang dia ada di dekatmu sekarang, ibu berharap dia benar-benar menjaga kamu, bukan membawa kamu ke arah yang salah. Ibu hanya ingin satu hal, kamu kembali dalam keadaan baik, dengan keputusan yang benar-benar kamu pilih sendiri. Dan suatu hari nanti, kita bisa duduk bersama lagi, tanpa tekanan, tanpa paksaan, hanya sebagai keluarga yang saling mengerti satu sama lain.
Jangan pergi lagi ya nak, hanya ibu sendiri di sini. Tidak ada suara ayah, rasanya berbeda sekali. Seperti kehilangan arah Cynthia. Sekarang kamu ada di depan ibu. Cukup memeluk kamu saja sudah cukup. Apa mungkin ayahmu akan berubah di sana? Di tempat yang membuatnya harus diam, harus berpikir tanpa kesibukan, tanpa kekuasaan. Kadang manusia baru sadar setelah jatuh. Ibu berharap itu yang terjadi, bukan semakin keras, tapi justru lebih lembut, lebih mengerti arti keluarga. Ibu juga memikirkan dua orang tamu itu yang tadi datang dengan niat menjadikanmu istri. Tatapan mereka membuat ibu tidak tenang, seolah semua ini hanya soal kesepakatan, bukan tentang hatimu. Ibu tidak ingin itu terjadi. Ibu tidak ingin kamu terjebak. Kalau memang kamu sudah punya pilihan, kalau memang itu Robi, ibu tidak menutup hati. Walaupun dia tidak kaya, ibu melihat ketulusan itu lebih penting. Uang bisa dicari, bisa datang dan pergi, tapi cinta yang benar, kesetiaan, dan menjaga diri, itu tidak bisa dibeli. Ibu sebagai perempuan tahu rasanya, dan ibu tidak ingin kamu menyesal di kemudian hari. Kalau memang kamu memilih Robi, ibu hanya ingin satu hal, dia mau bertanggung jawab, mau bekerja, mau berusaha. Tidak harus langsung besar, yang penting ada niat. Kalau itu ada, ibu tidak keberatan membantu, memberi kalian modal, membuka jalan usaha kecil, apa saja yang kalian ingin coba. Selama itu halal, selama itu dijalani dengan sungguh-sungguh, ibu akan dukung. Karena ibu ingin melihat kamu bahagia, bukan sekadar terlihat bahagia, tapi benar-benar merasakannya. Rumah ini terlalu sunyi tanpa kamu. Ibu tidak ingin hidup seperti ini terus, sendiri, dengan pikiran yang tidak ada ujungnya. Ibu ingin kamu kembali dengan cerita, dengan tawa, walaupun mungkin tidak lagi tinggal di sini. Setidaknya ibu tahu kamu baik-baik saja. Tentang ayahmu, ibu tidak akan menyerah. Ibu akan coba bicara pelan-pelan, menyadarkan dia bahwa hidup bukan hanya tentang harta, bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa tenang hati kita. Untuk apa semua kekayaan itu kalau rumah sendiri tidak terasa damai? Kalau anak sendiri menjauh, ibu ingin mengajarinya kembali tentang arti ikhlas, tentang menerima jalan hidup yang mungkin tidak sesuai rencana, tapi justru lebih baik. Ibu percaya semua ini tidak terjadi tanpa alasan. Mungkin ini cara Tuhan mengingatkan kita untuk kembali, untuk melihat apa yang benar-benar penting. Karena pada akhirnya semua yang kita punya, semua yang kita kejar, tidak ada artinya kalau tidak membawa kita lebih dekat kepadanya. Ibu hanya bisa berdoa sekarang, semoga kamu di luar sana dilindungi, semoga pilihanmu benar, dan semoga keluarga ini bisa kembali utuh dengan cara yang lebih baik, lebih sederhana, dan lebih penuh keikhlasan.